Kami menyadari bahwa kami tidak layak sedikit pun untuk menghadap hadirat-Mu yang suci. Kami masih banyak dilanda kekurangan, kelemahan, kegagalan dan kejatuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun jika kami bisa datang beribadah kepada bukan karena kami layak, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, hanya oleh karena belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami diberi kekuatan kemampuan untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami semua hamba-Hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat Tuhan semua yang ada, yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah lewat siaran online, lewat siaran telepon dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kehadiran pribadi-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirat jamahan belas kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Juga pakai urapi nanti hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, hendaknya dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang kuat Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman Allah dibukakan, dinyatakan di tengah-tengah kami, dan kami merasakan jamahan belas kasih Tuhan, mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Juga kuat mampukan kami semua untuk mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Segala gangguan kuasa iblis roh jahat mencoba mengganggu, menghalangi berita ibadah kami siang ini Tuhan, kami menyeru nama berkuasa untuk mengusirkan seluruh pekerjaannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan. Terima kasih ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, jamaah ampuni kami, layakkan kami semua sarana prasarana kami gunakan, listrik, alat musik Tuhan, saluran internet, wifi, semua Tuhan tolong urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang kuat, sehingga sungguh-sungguh menunjang kami saat kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Saudara yang kasih Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan dengan suatu penuh sukacita, dengan penuh bahagia di hadapan Tuhan. Kita memuji, mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 328. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. 328. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Memuji Tuhan sambil bertepuk tangan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Itu sukanya kasih setianya, jawabnya jangan yang ku perlukan.
silih berganti pergumulan, kesulitan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita biarlah selalu belajar untuk selalu berkata bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, mengucap syukur dalam segala keadaan, berterima kasih apapun yang Tuhan buat, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian tambahan nomor 78. Besarkan nama Tuhan, pujilah. Sementara kita menyanyikan pujian ini, saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan semua yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, saya berikan waktu dan kesempatan. 78 nyanyian tambahan. Besarkan nama Tuhan, pujilah. Kita memuji Tuhan sambil bagi-bagi dengan kita dapat. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 202. 202 nyanyian rohani. Begitu besar kasih Allah kepada kita. 202 nyanyian rohani. Begitu besar kasih Allah kepada kita. 202 nyanyian rohani. Kita akan memberikan persembahan kita pertama. Di mata bila anak cucu kita, di mana
atas segala pengorbanan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kita. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Saya coba berkasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 204. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman 204 nyanyian rohani. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Kita bangkit berdiri, siapkan hati yang suci untuk mendengarkan firman. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awal di siang hari, yang api di malam hari. Sungguh kurasa, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awal di siang hari, yang api di malam hari. Kita yang terus Tuhan menuntun kami hari-hari ini melewati padang gurun dunia sampai di Kanaan Samawi, itulah kota Yerusalem. Sebabnya nyatakanlah bagi kami Tuhan saat kami sangat membutuhkan firman-Mu hari ini. Nyatakanlah secara khusus saat ini, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba
Untuk hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di Tambu Tuhan, bahkan setiap kehidupan mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda dimanapun Tuhan berada, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati Tuhan, kalau lembutan Tuhan menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap sampai buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan hari ini kepada-Mu, terutama saat Engkau datang kembali, semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini Tuhan, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami. Engkau sanggup mengangkatnya Tuhan, memberi kami sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan bagi kami, bahkan menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami bisa menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang, semakin keras berusaha untuk mengagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan Tuhan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main-main, segala roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan bagi kami, kuat kuasa Roh Kudus mencengkeram setiap kehidupan kami. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu, juga saluran internet yang kami gunakan, jaringan Tuhan tolong, Tuhan haleluya, juga lewat komunikasi telepon semua Tuhan tolong, urapi semua Tuhan, menjadi sarana kami beribadah dengan baik kepada-Mu saat ini, menerima lawatan Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasan itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini, bahkan Bapak Ibu saudara saya jemaat Tuhan yang ada di Tambu, yang ikut juga secara online saat ini, dan dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan, puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kalau saya boleh ada di tempat ini, boleh dipercayakan gembala setempat untuk memberitakan firman Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Secara pribadi bagi saya, juga bersama istri dan juga Bu Anika, boleh ada di tengah-tengah sidang jemaat saat ini. Ya, saya mohon maaf, saya harus duduk saat ini, mohon maaf ya, karena memang saya juga masih dalam tahap pemulihan. Ya, setelah 2 minggu yang lalu saya sempat dirawat di Rumah Sakit Madani, Palu. Ya, dirawat selama 3 hari, 4 malam ya, di Rumah Sakit Madani ya, karena saya mengalami serangan jantung ya, saat ibadah pada hari Jumat tanggal 1 April ya, ibadah pada malam kita punya suci, saat-saat sudah mau menyelesaikan ibadah, itulah saya kena serangan jantung ya, di
oleh kemurahan Tuhan, jika boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih setia kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan untuk boleh ada sampai saat ini, bahkan melayani pekerjaan Tuhan, dan juga ucapan syukur terima kasih kepada gembala setempat yang mempercayakan pelayanan kepada saya pribadi pada kesempatan pagi menjelang siang. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya segera mengajak kita untuk masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Saya rindu membagikan berkat firman Tuhan, firman pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada pribadi saya sebagai gembala kecil melayani pekerjaan Tuhan di desa Tambu. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sudah ada yang pernah ke sana, ke Tambu, Pantai Barat. Disitulah tempat pelayanan saya. Ya. Tuhan percayakan sudah tahun ini, bulan 5 ini sudah 9 tahun. Ya. Tuhan percayakan menggembalakan di desa Tambu, Tofia Tambu. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Boleh tetap bertahan ya 9 tahun dalam pengembalaan di Tambu, Pantai Barat ya. Lewat firman yang menjadi sumber kekuatan. Itulah firman penggembalaan yang Tuhan percayakan yang setelah Injil Yohanes kami pelajari dari pasal 1 sampai pasal 21 sudah selesai, dan mulai tahun lalu kami mempelajari kitab Wahyu ya. Pelajaran kitab Wahyu masih berada pada pasal 1 ya, Wahyu pasal 1 ya. Dan kalau saya mendengar firman Tuhan di tempat ini ya, pada hari Senin ya, Selasa yang lalu, di sini sudah sampai kitab Wahyu pasal 14 ya. Pelajaran penggembalaan di tempat ini sudah sampai pada pasal yang ke-14 ya. Jadi kalau kita pagi ini saya mengajak kembali pada pasal pertama yang nanti ya, sidang jemaat di sini mengulang kembali. Filipi 1 mengatakan mengulang kembali itu untuk memantapkan ya, semakin memantapkan kita pada pengajaran ini menjadi darah daging dalam hidup kita, benar-benar menjadi ya suatu ya keubahan, pembaruan yang terjadi. Sebab kita Wahyu itu bicara pembaruan, yang bisa masuk Yerusalem baru hanyalah kehidupan yang mengalami pembaruan ya, hidup dalam pembaharuan penyucian lewat ya kebesaran firman Tuhan ya. Puji bagi nama Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Iya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Iya. Aku telah mati, namun Iya. lihatlah. Aku telah mati, namun lihatlah. Aku telah hidup." Terus. Aku hidup Iya. sampai selama-lamanya. Iya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Terima kasih. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudara bisa baca dari pasal 1 ayat yang pertama. Ya, pada ayat yang ke-9 Yohanes mengatakan, aku di Pulau Patmos dalam kesusahan, dalam penderitaan. Bukan menderita karena dosa, tapi menderita karena firman. Itu pada ayat 9. Boleh dibaca, ya, mengapa dibaca ayat 9, ayat yang ke-9. Aku Yohanes, Iya. saudara dan sekutu. Iya, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. dalam kesusahan, dalam penderitaan. Dia dibuang di Pulau Patmos ya, dalam penderitaan di sana. Oleh karena dalam kerajaan dan iya, dalam ketekunan menantikan Yesus iya, berada di pulau yang bernama Patmos. Iya. Oleh karena firman Allah. Jadi bukan karena dia seorang penjahat, sebab Pulau Patmos itu tempat pembuangan para tahanan-tahanan di sana. Penjahat-penjahat. Namun Yohanes dibuang di sana bukan karena dia berdosa, tapi karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Puji Tuhan. Jadi dalam penderitaannya oleh karena firman di Pulau Patmos, Rasul Yohanes dibawa Tuhan sampai dia pada ayat 17 yang kita baca tadi, sampai dia tersungkur di depan kaki Yesus seperti orang mati. Iya. Jadi dalam penderitaannya oleh karena firman,
Tuhan membawa dia sampai dia tersungkur di depan kaki Tuhan, seperti orang mati. Nah, sekarang kepada kita, Yohanes katakan, aku saudara sekutumu. Nah, semoga kita juga ada dalam persekutuan bersama Yohanes, seperti Yohanes. Ya, kita bersekutu di dalam firman pagi ini, saudara. Kita bersekutu di dalam firman. Ya, haleluya. Sekalipun memang persekutuan dalam firman ini itu ditandai dengan penderitaan. Itu yang benar, saudara. Ya, persekutuan bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan firman, ya, itu adalah persekutuan di dalam penderitaan. Ya, haleluya. Firman yang bekerja, ya, kalau firman itu bekerja, ya, benar-benar mengerjakan hidup kita, kita akan, ya, merasakan bagi daging itu sakit, sebab daging tidak mau tunduk pada kebenaran firman. Tapi kalau kita mau bersekutu dengan firman, ya, memang daging itu sakit. Ya, tapi kalau kita mau, ya, haleluya, mengikuti, kita mau merendahkan diri, menerima firman, ya, kita dibawa Tuhan masuk dalam persekutuan bersama dengan Dia. Haleluya. Sampai satu waktu nanti, seperti Yohanes, seperti orang mati. Artinya sekarang bagi kita, sampai daging tidak bersuara. Jadi ini yang Tuhan rindukan, supaya kita bersekutu di dalam firman, firman pengajaran yang benar. Ya, haleluya. Persekutuan itu membawa kita sampai pada, ya, persekutuan yang terakhir, ya, membawa kita pada kesempurnaan, yaitu daging tidak bersuara lagi. Ya, sehingga Yohanes di Pulau Patmos mengalami 3 hal, saudara. Ya, saat dia tersungkur seperti orang mati, dia mengalami 3 hal. Satu, yang pertama, jangan takut. Tuhan meletakkan tangan kanannya berkata, jangan takut Yohanes. Nah, ya, haleluya. Nah, sekarang juga kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri, menerima firman, sudah tidak keras hati menerima firman, ya, kita disucikan oleh firman, ya, maka, ya, kita akan mengalami pembaharuan perasaan dari yang tadinya takut menjadi tidak takut. Nah, ini, ya, kalau kita sungguh-sungguh pagi ini merendahkan diri bersekutu dengan firman, tidak mengeraskan hati, kita merendahkan diri bersekutu dengan firman. Sekalipun memang bagi daging sakit ketika firman bekerja, tapi kita merendahkan diri, ya, kita mau ikut, ya, percaya, yakin, taat pada firman. Nah, kita mengalami pembaharuan perasaan dari yang tadinya takut menjadi tidak takut, ya, menjadi kehidupan yang berani menghadapi apapun, ya, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, ya, apa saja yang, ya, menghadang kehidupan kita, kita tidak takut karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, kita mau taat pada firman. Sehingga yang kedua, Yohanes mengalami penyertaan Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Ya, haleluya. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Ya, kalau kita mau, ya, bersama-sama dengan Dia dalam persekutuan, dalam firman pengajaran ini. Sekalipun dalam penderitaan, Tuhan menyertai kita dari awal sampai garis akhir hidup kita. Ya, jangan takut, Tuhan menyertai. Kemudian yang ketiga, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini yang ketiga. Yohanes mengalami, ya, penyertaan dari aku yang mati, namun aku yang hidup. Itulah pribadi Yesus dengan kuasa kemenangannya lewat kematian, kebangkitan. Ini yang sedang kita masih dalam suasana Paskah, yang memperingati kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Itu kuasa kemenangan. Dia telah mati, namun dia bangkit. Dia menang, dia mengalahkan maut. Dia pegang kunci maut, dia tutup kerajaan maut dan membuka kerajaan surga bagi kita. Dia memegang kunci kerajaan maut, menutup kerajaan maut, tapi membuka pintu surga bagi kita. Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Matius 16, 18 dan 19. Haleluya. Matius 16, 18, 19. Dan aku pun berkata kepadamu, Ya, engkau adalah Petrus, ya. dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan alam maut, kerajaan maut, neraka, lautan api tidak akan menguasai. Ya.
Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ini ya, kuasa kemenangan Tuhan lewat Paskah ya, yang kita peringati hari ini. Haleluya. Dia telah mati, dia telah hidup. Dia menutup kerajaan maut dan membuka kerajaan surga bagi kita. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, saudara, ya, kita simpulkan, ya, kunci kerajaan surga adalah, ya, kunci kerajaan surga itu adalah mengalami penderitaan bersama Yesus, mengalami penderitaan bersama Firman. Itu kunci kerajaan surga. Kita menutup kerajaan maut dan membuka kerajaan surga. Kalau kita mau ikut dalam persekutuan bersama Firman, sekalipun bagi daging itu sakit, kita mengalami penderitaan, tapi itulah adalah kunci kerajaan surga yang Tuhan berikan kepada kita. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-22. Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-22. Di tempat itu, ya, mereka menguatkan hati murid-murid itu. Ya, mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka, ya, supaya mereka bertekun di dalam iman. Iya. Dan mengatakan, ya, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk membuka kerajaan surga, masuk kerajaan surga, kita harus mengalami banyak sengsara. Harus mengalami banyak sengsara. Ya, jadi kalau saudara merasa menderita, saudara, ikut Tuhan, ikut Firman, mau percaya, taat pada Firman, pengajaran yang benar ini. Ya. Haleluya. Itu adalah jalan menuju surga, membuka pintu surga, ya, bagi kita. Ya, jangan takut. Ya. Yohanes dalam penderitaannya, dia sungguh-sungguh, ya, haleluya, berani menghadapi tantangan pergumulan. Ya. Tidak takut. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan menyertai dia dan surga itu menanti. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 29 ditambah. Filipi 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu, ya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, iya, bukan hanya sekedar percaya saja, ya, melainkan juga untuk menderita. Iya. Iya. Ini yang Tuhan rindukan, ya, supaya kita bersama-sama dalam persekutuan, dalam penderitaan oleh karena Firman, ya, sekali lagi, oleh karena Firman, bukan karena dosa, karena Firman pengajaran. Kita mau menderita bersama Tuhan. Kita menutup kerajaan maut dan membuka kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ya, mungkin saudara bertanya, mengapa? Ya, mengapa kita harus mengalami sengsara bersama Tuhan? Itu tadi jawaban yang terakhir. Saya sudah sampaikan jawaban yang terakhir untuk membuka pintu surga bagi kita. Ya, tapi kalau masih ada bertanya, mengapa? Kenapa kita, ya, ikut Tuhan harus menderita? Ya, sementara di pemberitaan yang lain, ya, hamba-hamba Tuhan yang lain memberitakan firman, wah, asal percaya saja, masuk surga. Ya, engkau percaya Yesus, engkau diberkati, engkau disembuhkan dan sebagainya. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa? Yesus kan sudah mati, sudah menderita. Kita orang Kristen tak perlu menderita lagi. Nah, itu banyak, ya, yang menyampaikan demikian. Ya, haleluya. Ikut Yesus, wah, kita tidak perlu menderita. Ya. Sudah menderita di dunia, datang ke gereja, harus senang-senang di gereja. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, jelas pagi ini, ya, saudara, jelas. Saudara bisa baca kembali Filipi 1 ayat 29. Kita dikaruniakan bukan cuma percaya, tapi untuk menderita bersama Tuhan. Nah, tadi Kisah Rasul mengatakan, ya, untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami apa? Banyak, bukan cuma sedikit, tapi banyak. Jadi kalau pagi ini saudara merasa, dengar firman kok lama ini, dengar firman ini sakit bagi daging, ya, tidak biasanya. Kalau di tempat yang lain mungkin firmannya, ya, tidak, ya, haleluya, tidak lamanya, singkat saja, hanya 1 ayat 2 ayat dibaca selesai. Ya, tapi di sini, inilah firman pengajaran.
Ya, firman pengajaran itu menyucikan kita, bagaikan makanan keras. Ya, haleluya. Yang menyucikan, mendewasakan rohani kita. Kalau penginjilan itu bagaikan susu, ya, seteguk air. Ya. Satu kali teguh ya selesai. Durasinya singkat, ya, ayat yang dibaca juga tidak banyak ya. Ya, itu seperti susu. Ya, haleluya. Tapi untuk membawa kita pada kesempurnaan, kedewasaan penuh, kita membutuhkan firman pengajaran, makan keras yang menyucikan, mendewasakan. Memang sakit bagi kaki, sakit. Ya, tapi untuk membawa kita kepada kerajaan surga, Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 9. Yerusalem baru sama dengan mempelai Tuhan. Orang yang bisa jadi mempelai Tuhan harus orang dewasa. Ya, kalau anak-anak ya tak bisa menikah, itu kalau secara jasmani. Ya, anak-anak tidak bisa menikah, itu melanggar hukum. Untuk jadi mempelai Tuhan, Wahyu 21 ayat 9, jadi mempelai Tuhan harus dewasa rohani, harus menerima firman pengajaran, firman penyucian. Ini membuka pintu surga bagi kita, menjadikan kita mempelai Tuhan, masuk kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Nah, itu jawaban yang terakhir. Kenapa kita harus banyak menderita ikut Tuhan hari-hari? Untuk membuka pintu surga, untuk menjadi mempelai Tuhan. Itu jawaban terakhir. Nah, untuk sekarang ini, jawaban bagi kita untuk hari-hari ini, kenapa kita harus banyak sengsara menderita bersama Tuhan? Nah, satu, jawaban yang pertama. Yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badannya. Ya, Yesus telah menderita. Kamu pun harus juga mempersenjatai diri kita juga dengan pikiran yang demikian. Harus mempersenjatai diri dengan pikiran demikian karena barang siapa telah menderita penderitaan dia badannya, mau menderita bersama Tuhan. Ia telah berhenti berbuat dosa. Ia telah berhenti berbuat dosa sama dengan bertobat. Terus supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi ini jawabannya. Kenapa kita ikut Tuhan harus menderita? Kenapa kita harus mengalami sengsara, banyak sengsara mengikut Tuhan hari-hari? Jawaban yang pertama, supaya bertobat. Supaya kita bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Memang untuk bertobat itu sakit bagi daging, apalagi dosa yang sudah jadi kebiasaannya, sudah menjadi hobi. Mau dihentikan itu sakit bagi daging. Itu contohnya orang yang merokok, sudah jadi kebiasaannya, kemudian dia harus berhenti, itu sakit bagi daging. Dia menderita. Tapi kita harus menderita bersama Tuhan kalau kita mau membuka pintu surga, masuk kerajaan surga. Harus mengalami penderitaan untuk bertobat. Mari hari-hari ini sudah. Seperti seruan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari gunakanlah hari-hari ini supaya waktu yang sisa ini jangan kita gunakan menurut keinginan daging. Ayo bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Kemudian Roma 6 ayat 1 sampai 4, mari ditambahkan dengan ayat ini. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Jadi kenapa kita harus menderita bersama dengan Tuhan, bahkan banyak mengalami sengsara? Jawaban yang pertama, supaya kita bertobat. Waktu yang sisa kita gunakan supaya bertobat. Perpanjangan umur yang Tuhan diberikan bagi kita supaya kita berhenti berdosa, kembali kepada Allah. Mari Roma 6 ayat 1. Mati dan bangkit dengan Kristus. Mati bangkit bersama Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jangan bertekun dalam dosa, jangan bertahankan dosa. Waktu yang sisa ini, mari jangan keras hati, jangan bertahankan dosa. Ayo bertobat, berhenti berbuat dosa. Saya kira tidak perlu saya sebutkan dosa apa, saudara sudah tahu apa yang namanya dosa. Ayo hari-hari bertobat, bertobatlah. Gunakan waktu yang sisa, waktu yang singkat. Apa itu waktu yang singkat? Kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi kita itu waktu yang singkat, waktu yang sisa.
Kedatangan Tuhan sudah mendekat. Hukuman atas dunia ini juga sudah semakin dekat dijatuhkan. Ya. Haleluya. Tuhan masih berikan kita perpanjangan umur. Itu waktu yang sisa. Dan juga waktu yang sisa itu juga menunjukkan di mana firman Tuhan yang masih bekerja. Masih ada firman disampaikan. Ya. Itu adalah kemurahan Tuhan di waktu yang sisa untuk kita manfaatkan. Ya, supaya kita bertobat. Ya, jangan bertekun dalam dosa. Ayo bertobat. Terus, bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya, yang sudah bertobat. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, jangan lagi yang sudah bertobat besoknya ulang lagi dosa. Jangan, sudah. Ayo, yang sudah bertobat berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Jangan lagi ulang dosa yang sama. Iya, haleluya. Terus, atau tidak tahukah kamu? Ya. Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, Ya. telah dibaptis dalam kematian. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita masuk di dalam air, ya, itu kita mati bersama Tuhan, dikuburkan bersama Tuhan, masuk dalam air, terus oleh baptisan dalam kematian, supaya ya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Ya, ketika keluar dari air itu bangkit bersama Kristus oleh kemuliaan Bapa. Ya. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, terima kasih. Jadi setelah bertobat, mati terhadap dosa, selanjutnya masuk di dalam baptisan air yang benar. Masuk baptisan air yang benar. Haleluya. Seperti Yesus dibaptis, demikian kita juga dibaptis. Ada yang mengatakan, oh kalau begitu pergi di Sungai Yordan. Nah, ayat lain mengatakan Yesus juga membaptis di tempat yang banyak airnya. Iya. Haleluya. Seperti Yesus dibaptis, nah inilah. Ya, Matius pasal 3 ayat 14 Pak, kita baca. Dibandingkan yang ayat yang kita baca tadi. Ya, Matius 3 ayat 14 ketika Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 14. Matius pasal 3 ayat yang ke-14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Ya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, Ya. dan engkau yang datang kepadaku. Ya. Terus? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Ya. biarlah hal itu terjadi. Ya. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti. Iya, terus sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, surga terbuka. Ya, terus. Dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Yesus segera keluar dari air. Ini banyak yang diperdebatkan juga. Oh, dia keluar dari air mungkin cuma kakinya dicelupkan, keluar lagi atau tangannya atau mukanya. Nah, makanya diterangkan dengan Roma 6 tadi. Yesus keluar dari air itu sama dengan bangkit dari kubur. Ya, mati bersama Yesus, masuk dalam air, keluar dari air, bangkit bersama Yesus. Nah, coba kalau secara jasmani, ya, orang yang dikubur, bagaimana orang yang dikubur? Orang yang dikubur harus dikubur semua, ya kan? Ya, tidak mungkin masih ada satu helai rambut, ya, yang tidak dikubur. Wah, semua pasti akan ditanam, ya. Haleluya, di dalam tanah. Begitu juga baptisan yang benar, pelaksanaannya adalah masuk dalam air, diselamkan, masuk dalam air, setelah itu keluar, bangkit bersama Kristus dengan hidup yang baru, surga terbuka bagi kita. Nah, kenapa kita harus mengalami sama-sama? Ya, orang untuk masuk baptisan air benar saja itu banyak tantangan. Ya, kemarin juga saya berbincang dengan guru saya, ya, waktu beliau oleh pemerintahan beliau ada saat pagi ini. Beliau menceritakan pengalamannya saat dibaptis. Itu banyak tantangan, banyak pergumulan. Nah itu, ya, mau ikut kehendak Tuhan, ya, sesuai firman pengajaran yang benar, ya, memang sakit pagi kaki, banyak tantangan. Ya, tapi itulah untuk masuk dari surga kita harus seperti Yesus, dia rela merendahkan dirinya. Seharusnya Yohanes sadar, aku yang perlu dibaptis, tapi engkau yang datang kepada aku. Tapi apa kata Tuhan? Biarlah itu terjadi. Kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, mari waktu yang sisa, waktu yang singkat ini, ayo gunakan untuk bertobat, masuk baptisan air. Jangan keraskan hati. Ya, haleluya. Seperti suruhan ya rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, ya, saya serukan kembali pagi ini kepada kita sekalian. Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-40. Kisah Rasul 42 ayat 40. Kisah Rasul 42 pasal 2 ya, ayat 40. Kisah Rasul 2.
ayat 40. Kisah Rasul pasal 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Iya. ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, Iya. dan ia mengecam dan menasihati mereka. Dia mengecam, menasihati mereka katanya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan Iya. yang jahat. Berilah dirimu diselamatkan hari ini. Waktu yang sisa ini, ayo bertobat. Kerajaan surga sudah dekat. Masuklah dalam baptisan air yang benar. Ya, untuk bisa membuka pintu surga bagi kita. Satu waktu kita bisa masuk ke sana. Nah, setelah dibaptis, ya, setelah keluar dari air baptisan, ya, kita hidup dalam hidup yang baru. 1 Petrus pasal 2 yang dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, sebab banyak juga orang Kristen sudah dibaptis, baptisan airnya sudah benar, tapi setelah itu ya, terhilang kembali. Ya, dia merasa puas, oh saya kan sudah selamat, ya, sehingga sudah tidak lagi ibadah, tidak lagi melayani. Ya, haleluya. Sementara Filipi mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sudah selamat, harus lanjutkan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 atau dari ayat 21 dulu, lompat ayat 24, 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu Ya, dipanggil. untuk itulah kita jadi orang Kristen, dipanggil menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus. Untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Iya. dan telah meninggalkan Ya, teladan bagi dia telah menjadikan teladan bagi kita. supaya kamu mengikuti Iya, jejaknya. supaya kita ikuti jejak Yesus. Tadi bertobat, masuk baptisan yang baru seperti Yesus. Demikian kita juga dibaptis. Ikuti jejak Tuhan sesuai Alkitab, ya, pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Terus ayat 24, lompat ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di Ya. dalam tubuhnya di kayu salib, Iya. supaya kita yang telah mati terhadap dosa Sudah mati dalam dosa, sudah bertobat, sudah bangkit bersama Tuhan, masuk baptisan air yang benar, sudah hidup baru. Terus hidup untuk ya, kebenaran. kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya. Terus 25. Sebab dahulu kamu sesat Ya. seperti domba, Iya, dulu kita sudah sesat seperti itu. Tetapi sekarang, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara. ya, semoga sekarang ini kita kembali pada penggembalaan, kembali menjadi domba-domba yang tergembala dengan baik, dengan benar. Ya. Haleluya. Setelah masuk baptisan air yang benar, lanjutkan untuk masuk dalam penggembalaan yang benar. Tergembala, ya, dalam firman pengajaran yang benar. Amsal pasal 12, mari kita bandingkan ayat ini dengan Amsal 12. Ya, haleluya. Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26. Amsal 12 ayat 26. Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat Ya, penggembalaan. jadi orang benar tadi sudah masuk baptisan air yang benar, sudah keluar dari baptisan air yang benar, sudah hidup baru, hidup benar. Orang benar mendapati, ulangi, orang benar mendapati. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Ini yang benar. Ya, setelah kita keluar dari baptisan yang benar, mari kita menjadi domba-domba yang tergembala. Jangan tersesat, jangan terhilang. Ayo, tetapi sekarang tadi Petrus katakan, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ayo, waktu yang sisa hari ini gunakanlah untuk tergembala dengan baik, dengan benar. Jangan beredar-edar, ya. Jangan beredar-edar. Ayo, tetapkanlah hati kita untuk tergembala pada pengajaran yang benar. Jangan beredar-edar. Tergembala pada firman pengajaran itu. Ya, menjadi domba-domba yang tergembala. Haleluya. Pada firman pengajaran itu. Dalam Kejadian pasal 49, pokok pilihan. Pokok anggur yang benar itu pokok pilihan. Jadi jangan sembarang tergembala. Ya, jangan sembarang tergembala. Kita harus tergembala pada. Nah, mari kita baca. Kejadian pasal 49 ayatnya yang Kejadian pasal 9 ayat 11. Kejadian pasal 9 ayat 11. Apalagi kita, ya, mohon maaf, apalagi kita bangsa kafir. Kita ini bukan bangsa Israel, kita bangsa kafir. Simpson,
Ya, saat dia memukul orang Filistin bangsa kafir, dia berkata, Hakim-Hakim 15 ayat 16, dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar. Jadi selain bangsa Israel itu bangsa kafir, termasuk kita. Ya, haleluya. Keledai, ya jangan sembarang. Keledai ini bangsa kafir, jangan sembarang tertambat, jangan sembarang tergembala. Ayo dibaca. Ia akan menambatkan keledainya Ya, pada pohon anggur, pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur. ya, pohon anggur pilihan. Yohanes 15 ayat 1, Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Jadi jangan sembarang tertambat, jangan sembarang tergembala. Kita harus tergembala pada pokok anggur yang benar, pokok anggur pilihan. Ya, haleluya. Supaya kita mengalami penyucian, dia akan mencuci pakaiannya, terus Ia akan mencuci pakaiannya dengan air, iya, dan bajunya dengan darah dua. iya, puji Tuhan. Lewat penggembalaan yang benar, kita akan mengalami penyucian. Semakin disucikan, diubahkan sampai nanti, ya, kesucian yang sempurna, pembaharuan yang sempurna, kita menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Itu lewat penggembalaan. Tergembala pada pokok anggur pilihan. Ya, sekali lagi, jangan sembarang tertambat. Ya, tertambatlah, tergembalalah pada firman pengajaran yang benar. Itu pokok anggur pilihan. Jadi kalau ada yang bertanya, oh, apa itu pokok anggur pilihan? Pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itulah pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman yang tertulis dalam Alkitab. Ayat yang satu diterangkan ayat yang lain. Firman yang dibukakan rahasia. Ya, haleluya. Itulah firman pengajaran yang benar. Ya, yang membawa kita pada penyucian, pembaharuan sampai kita sempurna seperti Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Ayo, mari jangan beredar-edar dari yang lain, tergembala pada pokok anggur pilihan. Ya, mantap dalam penggembalaan. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ini pertanyaannya, kenapa kita harus sengsara? Banyak sengsara bersama Tuhan. Jawabannya satu, supaya kita bertobat. Supaya kita lahir baru, masuk baptisan yang benar, supaya kita tergembala pada firman pengajaran yang benar. Dalam tabernakel, saya tunjukkan, ya, penggembalaan yang benar itu dalam tabernakel itu ruangan suci. Ya, ruangan suci dalam tabernakel. Halaman, dari halaman pintu gerbang itu percaya. Ya, ada mesbah korban bakaran itu bertobat, ya, mati terhadap dosa. Ya, kembali kepada Tuhan. Kemudian bejana pembasuhan itu baptisan air yang benar. Bejana pembasuhan, ya, baptisan air yang benar. Ya. Setelah itu, setelah baptisan tadi, surga terbuka, merpati Roh Kudus, pintu kemah. Kita dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, setelah itu menjadi orang benar. Tadi orang benar mendapati tempat penggembalanya. Orang benar akan masuk pada penggembalaan yang benar. Tidak sembarang tergembala, tidak sembarang beribadah melayani, tapi sesuai, ya, kehendak Tuhan. Ya, tabernakel ini sentralnya adalah kehendak Tuhan. Ya, tabernakel dibangun atas dasar kehendak Tuhan. Saudara bisa baca dari Keluaran 25 sampai 40. Kalau terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru mengatakan haruslah kamu buat kemah suci, haruslah kamu buat ini dan seterusnya. Nah, terjemahan lama mengatakan hendaklah. Nah, tadi Tuhan katakan masuk baptis air benar itu supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, jadi itu startnya, baptisan air benar itu startnya kita melakukan kehendak Tuhan, dan setelah itu seluruh kehendak Allah harus kita lakukan. Lanjutkan, setelah dibaptis, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Dia akan masuk di dalam ruangan suci dalam tabernakel. Ruangan suci ada 3 macam alat di sana. 3 macam alat itu sekarang bagi kita ini adalah ketekunan di dalam 3 macam ibadah pokok. 3 macam alat dalam tabernakel itu sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. 1, ada pelita mas. Nah, pelita mas itu di zaman Musa, pelita mas. Ya. Sekarang bagi kita, ya, di zaman akhir, pelita mas itu adalah ketekunan di dalam, ya, ibadah raya. Ya. Seperti, ya, kita pagi ibadah raya. Ya. Ketekunan atau persekutuan kita di dalam, ya, ibadah raya. Kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam karunia. Karunia itu juga, ya, ketekunan
gereja hujan awal. Jadi di zaman Musa, Pelita Mas, di zaman gereja hujan awal, ya, tidak mengapa kita baca Kisah Rasul pasal 2. Jadi setelah mereka dibaptis, pada ayat sebelumnya banyak orang memberi dibaptis, masuk baptisan yang benar. Kemudian setelah itu ayat 41, Kisah Rasul 2 ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, Ya, memberi diri dibaptis. ya, mereka dibaptis terus. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, setelah dibaptis 42, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. ya, terus, dan dalam persekutuan. iya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan Nah, jadi ini ketekunan gereja hujan awal. Ya, setelah mereka dibaptis, ya mereka bertekun di dalam 3 macam ketekunan. Ya, satu, ya, di zaman Musa tadi Pelita Mas. Nah, di zaman gereja hujan awal itu ketekunan di dalam persekutuan. Mereka bersekutu. Ya, ketekunan dalam persekutuan. Ya, ini ya ketekunan kita atau persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, pelita. Ya, pelita itu menunjuk pekerjaan Roh Kudus yang menerangi kita. Ya, haleluya. Ketekunan di dalam ibadah raya, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus dalam karunia. Puji Tuhan. Kemudian alat yang kedua, ya, namanya Mesbah Dupa Mas. Mesbah Dupa. Di zaman Musa, Mesbah Dupa. Di zaman gereja hujan awal mereka bertekun di dalam, ya, pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam gereja hujan awal dan pemecahan roti. Nah, sekarang bagi kita, ya, gereja hujan akhir, ketekunan di dalam ibadah, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ya, kita mendalami Alkitab, pengajaran. Ya. Kemudian menerima perjamuan suci. Ya. Kalau di sini hari Jumat, hari Senin, ya, ibadah PA. Nah, kemudian yang ketiga, Mesbah Dupa. Itu yang paling tinggi, Mesbah Dupa. Itu ketekunan di zaman Musa, Mesbah Dupa. Di zaman hujan awal mereka bertekun dalam doa. Nah, sekarang kita gereja hujan akhir bertekun di dalam ibadah doa penyembahan. Tadi, ya, meja roti itu ketekunan atau persekutuan kita dengan Yesus anak Allah di dalam firman dan perjamuan suci. Nah, kemudian Mesbah Dupa itu persekutuan kita dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya lewat doa penyembahan. Jadi kita bersekutu dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Mesbah Dupa, ibadah doa, anak Allah Yesus, ibadah PA, dan ibadah raya itu Roh Kudus. Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Menaungi kita. Ya, sama dengan tubuh jiwa. Manusia terdiri dari 3 dimensi. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Ini kehidupan yang tergembala. Tergembala dengan benar dan baik. Ya, dia tekun dalam 3 macam ibadah. Sama dengan tubuh, jiwa, rohnya melekat pada Allah Tritunggal. Tadi Kejadian mengatakan keledai itu menambatkan dirinya. Dia ditambahkan pada pokok anggur pria. Jadi menambahkan itu sama dengan kita melekat. Tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Ya, sehingga setan tidak bisa menjamah, dosa tidak bisa menjamah. Orang yang tergembala tidak akan jatuh dalam dosa. Akan hidup benar, semakin suci. Semakin dia tergembala, dia semakin benar, semakin suci. Sampai sempurna seperti Yesus. Sebab tubuh jiwa rohnya melekat, ya, kepada Allah Tritunggal. Ya, sehingga tadi Yohanes mengalami penyertaan Alfa Omega. Aku akan menyertai engkau, jangan takut. Ya, memang ya, menjadi domba-domba yang tergembala. Ya, domba itu tidak berdaya, tidak mampu. Ya, domba menghadapi banyak tantangan, serigala yang akan menerkam. Ya, banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi jangan takut. Kehidupannya tergembala, domba-domba yang tergembala. Nah, Yesus sebagai gembala agung, Yohanes 10, mari kita baca. Yohanes pasal 10 ada jaminan kepastian dari gembala agung untuk, ya, memegang kita, membela, melindungi kita. Bahkan Tuhan katakan, oh, tidak seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku, ya, mendengarkan suaraku, ya, dan aku mengenal mereka, ya, dan mereka mengikut aku. Ya, ini domba-domba yang tergembala dalam, ya, haleluya,
penggembalaan yang benar, ruangan suci, ya, ketekunan, tekun dalam 3 macam ibadah. Ya, haleluya. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Iya. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini jaminan kepastian. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari haleluya. Tidak ada yang bisa merebut. Nah, itu karena tubuh jiwa roh melekat pada Allah Tritunggal. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa merebut. Oh, ini jaminan kepastian dari Gembala Agung kepada domba-domba yang tergembala. Mari, waktu yang singkat ini, waktu yang sisa ini, mari sudah, kembalilah. Jangan beredar-edar. Ayo kembalilah pada gembala dan pemelihara jiwamu. Ayo, domba-domba. Ya, jadilah domba-domba yang tergembala. Jangan lagi tersesat. Jangan jadi lagi domba. Jangan jadi domba yang tersesat. Ayo, jadilah domba-domba yang tergembala pada firman penggembalaan yang benar. Ya, tekun dalam 3 macam ibadah. Semakin setia, ya, semakin benar, semakin suci, sehingga Gembala Agung akan selalu memegang kita, membela, melindungi. Jangan takut, ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertai. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian selanjutnya jawaban yang ketiga, ya, mengapa kita harus sengsara bersama Tuhan? Tadi supaya kita bertobat, ya, masuk baptisan yang benar. Kemudian yang kedua, menjadi domba-domba yang tergembala pada pokok anggur pilihan, firman pengajar mereka. Jawaban yang ketiga, kenapa kita harus menderita bersama dengan Tuhan? Jadi orang Kristen bukan hanya percaya tapi menderita bersama Tuhan. Kenapa? Jawaban yang ketiga adalah 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Menderita sebagai Kristen. Iya. Saudara-saudara yang kekasih, Ya. janganlah kamu heran akan dalam api siksaan. Jangan heran, saudara, ya. Yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, ada ujian. Terus, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. ya. Sebaliknya, Ya. bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Iya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Iya. Terus, berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Jika kamu dinista, jika kamu difitnah, disalahkan. Iya. Haleluya. Jika kamu menderita karena firman. Ya, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, roh kemuliaan, roh Allah, roh kudus ada pada ini. Jawaban yang ketiga. Kenapa kita harus banyak sengsara bersama Tuhan hari-hari ini? 1, supaya bertobat, masuk baptisan yang benar. 2, supaya tergembala, menjadi domba-domba yang tergembala. Ayo, hari-hari ini kembalilah pada penggembalaan yang benar. Jangan beredar-edar, kembalilah pada penggembalaan yang benar. Kemudian yang ketiga, terakhir yang ketiga, ya, supaya kita bisa menerima roh kemuliaan, menerima roh kudus. Haleluya. Supaya kita bisa menerima roh kemuliaan. Haleluya. Ini, ya, kenapa kita harus sengsara bersama Tuhan? Tadi mau bertobat saya sudah sengsara, sudah. Apalagi tadi saya sudah sebutkan orang yang sudah biasa melakukan dosa itu tiba-tiba harus berhenti, sakit bagi daging. Kemudian masuk baptisan yang benar juga banyak tantangan, pergumulan. Ya. Semakin ya, naik, ya, kalau di sekolah ya dari kelas 1 ya, naik kelas 2 ya semakin berat lagi ujiannya, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Semakin naik kelas semakin berat juga ujian. Jadi mulai dari bertobat sudah menderita, masuk baptisan yang benar tambah lagi pergumulan tantangan. Kemudian selanjutnya menjadi domba-domba yang tergembala pada pengajaran benar. Nah itu banyak lagi tantangan dia hadapi, banyak pergumulan dia. Sudah tergembala, sudah setia, sudah taat. Kemudian masih lagi Tuhan katakan, jangan kamu heran kalau ada nyala api yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini sama dengan sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging tanpa dosa untuk menerima roh kemuliaan. Tadi sudah tergembala, sudah setia, sudah jadi domba-domba yang setia, tergembala, sudah taat, sudah melayani Tuhan, mungkin sudah banyak berkorban untuk pelayanan. Ya. Kemudian diizinkan lagi menghadapi sengsara. Nah, itu. Mungkin masalah
Di saat dia sudah setia, sudah taat, sudah tergembala, dia menghadapi masalah. Ya. Ada pergumulan, ada tantangan, menghadapi sakit penyakit. Ya, haleluya. Tapi tadi katakan, jangan kamu heran. Tidak usah heran. Ya, sebaliknya bergembiralah, bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sebaliknya bergembira. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Mohon maaf kalau ini dianggap sombong. Ya, haleluya. Bukan menyombongkan diri, tapi itulah kenyataan saya alami secara pribadi. Ya, haleluya. Mengalami penderitaan ini. Ya, setelah perjuangan dalam pelayanan. Ya, haleluya. Dalam pelayanan kesetiaan, mengembalakan domba-dombanya itu, menyampaikan firman. Juga ya kami ditampu ya, haleluya. Dalam pengembalaan juga ditambah lagi ada doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk. Itu bagian-bagian dari nyala bisi kesana atau sama-sama daging tanpa dosa. Sudah ada 3 macam ibadah, ada lagi doa pagi, ada lagi doa puasa, ada lagi doa semalam suntuk. Itu bentuk-bentuk percikan darah. Sama-sama daging tanpa dosa. Masih lagi mengalami penderitaan. Seperti yang saya alami secara pribadi. Serangan jantung itu tanggal 1 April yang lalu. Ya, secara manusia saya bisa kecewa. Ya. Secara manusia bisa kecewa dan pantas saya kecewa kalau saya kecewa, pantas. Kalau secara manusia. Setelah kesetiaan, ya, perjuangan dalam pelayanan. Ya. Sekali lagi mohon maaf kalau dianggap sombong, mohon maaf. Ya. Tapi bukan untuk menyombongkan diri. Sudah Tuhan saksi. Ya. Bukan untuk menyombongkan, tapi itu kenyataan. Dalam pengembalaan di tamu. Hari-hari ini kami berjuang. Doa pagi setiap hari. Ya. Pertama cuma 3 kali. Saya tambah lagi mulai ya, tahun 2021 kemarin. Dari bulan November tiap hari doa pagi. Belum lagi doa puasa tiap bulan. Doa semalam suntuk. Setelah doa puasa, minggu depan doa semalam suntuk. Ya. Kemudian yang terjadi pada pribadi saya. Saya harus dilarikan ke rumah sakit, dirujuk ke Palu. Tadi saya katakan secara manusia saya pantas untuk kecewa, putus asa. Tapi ya, Tuhan saksi, Tuhan saksi. Tidak ada sekalipun saya mengatakan kekecewaan kepada Tuhan. Tuhan saksi. Ya. Malah saya berbahagia. Tadi dikatakan bergembira, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam pelayanan Kristus. Sekali lagi saya katakan, saya mohon maaf kalau dianggap sombong. Bukan untuk menentukan diri, tapi saya berpegang dalam salib Kristus, berpegang dalam penderitaan yang saya alami bersama Tuhan. Saya tidak kecewa, saudara. Tidak kecewa, Tuhan saksi. Tidak kecewa, tidak. Saya tidak kecewa. Saya tidak putus asa. Malah dalam keadaan ya, sidang jemaat ditampung jadi saksi tanggal 1 April lalu, saya menyampaikan firman tentang Stefanus terakhir. Pemberitaan firman bagian terakhir tentang Stefanus. Ketika dia dilempari dengan batu, menyampaikan firman, dilempari dengan batu. Tapi Stefanus tidak bersungut. Dia tidak kecewa, tapi dia menyebar pengampunan. Dia mengatakan, ampunilah mereka, jangan tanggungan dosa itu kepada mereka. Itu Kisah Rasul pasal 7, sudah bisa baca di sana. Dan kemudian Stefanus katakan, Tuhan terimalah rohku, dan dia meninggal. Ya, pada saat itu. Itu ayat terakhir yang saya baca tanggal 1 April lalu. Ya, haleluya. Dan dalam penyembahan saya sudah merasakan sesak napas, sudah berhenti jantung saya. Ya. Saya hampir berkata kepada Tuhan, Tuhan terimalah rohku. Tapi tidak, perkataan itu tidak keluar dari mulutku. Entah kenapa. Mungkin kalau keluar ya saya mungkin sudah dipanggil Tuhan waktu itu. Seperti perkataan Stefanus, Tuhan terimalah rohku. Dia meninggal waktu itu. Saya mengatakan seperti itu di saat jantung saya sudah mau terhenti nafas saya. Saya katakan, Tuhan terimalah buah-buah yang saya bisa persembahkan dalam pelayanan. Saya katakan, terimalah. Saya mau katakan Tuhan terimalah rohku, tapi tidak bisa keluar itu. Dan setelah itu ya, saya bisa selesaikan. Ya, setelah itu harus dilarikan ke rumah sakit. Dan besok malam besok itu dirujuk ke Palu. Ya. Haleluya. Tadi ya saya katakan tidak kecewa. Tuhan saksi.
saya tidak kecewa, tidak putus. Malah saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Stefanus dan juga Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 20. Coba dibaca Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Saya bisa merasakan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Iya, bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan. itu yang saya rasakan. Kalau saya mati waktu itu, Tuhan panggil, itu keuntungan bagiku. Saya akan berbahagia. Ya. Sungguh-sungguh akan berbahagia. Haleluya. Terus, Tetapi jika aku harus ya, hidup di dunia ini, kalau Tuhan masih percaya untuk hidup, sampai saat ini saya masih hidup. Saudara. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. berarti Tuhan masih mau supaya saya mempersembahkan buah-buah. Jadi saya katakan ya, ibadah terakhir sebelum saya ya, haleluya, dilarikan ke rumah sakit. Tuhan terimalah buah-buah yang saya bisa persembahkan. Ternyata Tuhan masih mau ya, supaya lebih lagi mempersembahkan buah kepada Tuhan. Ya, haleluya. Terus, jadi mana yang harus kupilih? ya, Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Iya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Iya, itu. Itu memang jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Ya. Itu yang saya rasakan, saudara. Saya merasa, Tuhan, kalau Tuhan panggil, itu jauh lebih baik. Saya bahagia dalam penderitaan. Seandainya Tuhan panggil saya hari itu jauh lebih baik bagiku. Tetapi lebih perlu tinggal untuk di dunia ini karena kamu. Karena istri, anak, karena sidang jemaat, saya bisa hidup sampai saat ini. Saya melihat istri saya tinggal nangis. Saya juga tidak tega. Saya banyak jauh lebih baik kalau saya pergi, jauh lebih baik. Tapi juga kalau saya bisa hidup, berarti untuk ya, untuk kamu, istri, anak, terutama untuk sidang jemaat ditangguh. Supaya apa? Ayat 25, dan dalam keyakinan. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama. Iya, supaya apa? Supaya kamu makin Iya, maju. supaya kamu makin maju Dan bersukacita dalam ya, hidup. puji Tuhan. Saya bisa hidup sampai saat ini. Ya, haleluya. Itu untuk melayani Tuhan. Terutama sidang jemaat ditangguh, perhatikan. Supaya sidang jemaat lebih maju dalam ibadah pelayanan. Ya, haleluya. Mari, terutama sidang jemaat ditangguh, majulah dalam ibadah pelayanan. Semakin sungguh-sungguh, semakin setia, semakin taat kepada Tuhan. Ya, jangan sampai mengalami kemunduran rohani setelah peristiwa ini. Semoga semakin maju ini. Walaupun saya tidak melihat secara langsung saudara yang ada di Tambu, tapi saudara, ya, haleluya, dengarkan firman ini. Ya, saya ada sampai saat ini supaya ya, kamu maju, supaya sidang jemaat maju dalam rohani. Haleluya. Mari sidang jemaat juga yang ada di tempat ini, ya, hargailah pengembalaan. Ya, haleluya. Jikalau Tuhan percayakan seorang gembala melayani tempat ini, ya, itu untuk sidang jemaat, supaya sidang jemaat maju. Ya, haleluya. Jangan sampai dalam Ibrani pasal yang ke-14 itu, ya, jangan sampai seorang hamba Tuhan gembala berkeluh kesah karena jemaat, karena domba-domba yang tidak sungguh-sungguh tergembala. Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Iya. Dan tunduklah kepada mereka. Iya. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Iya. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung Iya. jawab atasmu. Haleluya. Terus dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. iya. Bukan dengan keluh kesah. Iya. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Iya. Haleluya. Mari sidang jemaat, jadilah domba-domba yang tergembala dengan baik dan benar. Tunduk, taat pada pengembalaan, supaya ya, gembala yang Tuhan percayakan mengembalakan, ya, kita domba-domba Tuhan itu menggembalakan dengan gembira, dikatakan sih, ya, dengan bahagia, jangan dengan berkeluh kesah. Itu juga yang membuat ya, seorang gembala mengalami, ya, saya dikunjungi oleh salah seorang gembala di rumah sakit, Bapak Gembala di Palu. Ya, dia katakan, saya tahu penyakitnya itu karena
sudah tidak mampu di sini, turun ke sini kan? Ya, haleluya. Ya, karena perjuangan itu pelayanan. Ya, haleluya. Sehingga seringkali sebagai seorang gembala, ya, melayani dengan itu, ya berat. Haleluya. Bukan dengan gila tapi dengan keluh kesah. Ini tidak akan membawa keuntungan bagi sidang jemaat. Ya, jangan sampai sidang jemaat di sini kehilangan gembala yang bertanggung jawab untuk kedua kali. Ayo sungguh-sungguh. Ya. Gembala yang Tuhan sudah persiapkan di sini, ayo. Ya, sebagai domba-dombanya Tuhan, ayo jadilah domba-domba yang tergembala dengan baik dan benar. Taatilah pemimpin-pemimpin, tunduklah dalam pengembalaan yang benar. Haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Haleluya. Sebab ini akan membawa kita kepada sampai pada langkah yang terakhir. Dengan penggembalaan yang benar, kita mengalami banyak penderitaan, sengsara daging tadi tanpa dosa. Kita diberikan kekuatan lewat roh kemuliaan Roh Kudus. Ya, roh kemuliaan ini. Jangan takut. Ya. Haleluya. Roh kemuliaan ada padamu. Ya, kenapa bisa mampu melayani Tuhan? Sebagai gembala di tengah perjuangan dalam pelayanan, begitu pun dan jemaat bisa jadi domba-domba yang tergembala, bisa setia, bisa taat sekalipun banyak penderitaan. Kenapa dia bisa setia? Kenapa dia bisa taat? Bisa melayani Tuhan, bisa bertahan dalam pelayanan. Kenapa? Bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena roh kemuliaan ada padamu, Roh Kudus. Iya. Roh Kudus yang menguatkan kita, jangan takut. Ya. Haleluya. Ada 3 wujud Roh Kudus ya, saya terangkan secara cepat. Ada 3 wujud Roh Kudus yang Tuhan mau curahkan pada siang hari ini kepada kita. 1, Kisah Rasul 2, 1 dan 2. Mari ya. Saya mohon diberi waktu ya untuk menjelaskan 3 ini secara singkat dengan cepat dengan jelas ya. Semoga bisa dimengerti. Kisah Rasul 2, 1 dan 2. Mari. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya, ini yang pertama. Wujud Roh Kudus yang pertama seperti tiupan angin keras. Roh Kudus yang Tuhan mencurahkan kepada kita saat ini. Yang pertama, Roh Kudus bagaikan tiupan angin yang keras. Yohanes 3 ayat 6 dan 8. Yohanes pasal 3, 6 dan 8. Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai 8. Roh Kudus bagaikan tiupan angin yang keras. Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Terus janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Iya, ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau. Ya, angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Iya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia Engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Iya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Ini wujud Roh Kudus yang pertama, seperti angin, tiupan angin yang keras. Haleluya. Manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah seperti angin. Artinya, seperti angin artinya menghampakan diri, itu angin. Dia ada tapi tidak kelihatan. Ya, itu angin. Ada, dia bertiup tapi kita tidak lihat kemana, dari mana dia datang, kemana dia bertiup, kita tidak lihat. Itu angin. Itu kehidupan yang diurapi Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus. Kalau kehidupan seperti angin, artinya kehidupan menghampakan diri, tidak mempertahankan apa yang dia miliki. Ya, dia miliki kepandaian, tapi dia tidak memakai kepandaiannya itu. Ya, dia mengapakan dirinya untuk bisa menerima firman. Ya, sebab orang yang mempertahankan pengetahuan dunia, itu seringkali pengetahuan dunia tidak sama seperti firman. Ya, seringkali bertolak belakang, seperti Tuhan katakan, Petrus, terbakar jalamu sebelah kanan. Nah, itu kalau pengetahuan dunia, tidak mungkin. Sepanjang malam sudah kerja keras, tapi Tuhan tiba-tiba datang, katakan terbakar jalanmu sebelah kanan. Tapi karena Petrus katakan, karena engkau yang suruh, karena engkau yang berfirman, saya akan lakukan. Iya, haleluya. Jadi mari kita menghampakan diri, sekalipun kita pandai, tapi kita bisa merendahkan diri.
Ya, jangan ya, haleluya. Karena kepandaian kita kritik firman dan sebagainya. Ya. Tapi kita bisa merendahkan diri pagi. Seperti angin yang mengampakkan diri. Ada, dia pandai tapi dia tidak memakai. Dia mengampakkan diri untuk menerima firman. Coba kalau Petrus gunakan kepandaiannya, wah sepanjang malam tidak dapat, apalagi siang-siang sebakaran juga, tidak mungkin. Tapi karena firman dia tanggalkan pengalamannya, kepandaiannya, dia mau taat pada firman. Nah, mari kita seperti angin supaya Roh Kudus dicurahkan kepada kita siang ini, mengampakkan diri. Mungkin ada sesuatu, mungkin dia punya ini, punya itu, kaya, tapi dia bisa mengampakkan diri, merendahkan diri. Ya, menggunakan apa yang dimiliki kepandaiannya untuk melayani Tuhan, untuk berkorban, kekayaannya untuk bisa berkorban melayani Tuhan. Haleluya. Semoga kita bisa mengerti, ya, sehingga kehidupannya seperti angin ini. Ya. Yohanes pasal 20 ayat 19. Mari Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, ya, pada hari pertama minggu itu, ya, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan ya, pintu-pintu yang terkunci. Pintu terkunci. Terus? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Inilah kalau kita seperti angin. Angin bisa menembusi pintu. Sekalipun pintu tertutup rapat, angin bisa masuk. Itulah Yesus yang bangkit, menampakkan diri kepada murid-murid. Ini kalau kita seperti angin, mengampakkan diri, merendahkan diri. Pagi ini untuk bisa bertobat, menerima firman, untuk menjadi domba-domba yang tergembala, mau menderita bersama Tuhan. Roh kemuliaan dicurahkan seperti angin. Ya, kita hanya mau merendahkan diri, hanya mau percaya, hanya mau taat. Seperti dalam satu peristiwa juga, angin yang bergelombang, tapi Tuhan katakan, hei angin, diam, tenang. Angin itu taat kepada Tuhan. Angin saja bisa taat. Mari kita juga manusia, jadi manusia yang taat kepada Tuhan. Ya, hidup hanya mau percaya, hanya mau taat, sehingga angin tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Pintu terkunci, angin bisa masuk. Itu artinya pelayan Tuhan seperti angin, kehidupannya diurapi Roh Kudus seperti angin. Dia tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap taat, dia tetap berkorban, tetap berkorban, tetap melayani Tuhan. Tidak bisa terhalang oleh apapun juga. Ya. Sekalipun pintu sudah terkunci, sudah jalan buntu, mustahil, tapi dia tetap bisa setia, bisa melayani Tuhan, bisa taat, bisa berkorban. Itu orang yang diurapi Roh Kudus seperti itu. Tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Apapun pergumulan tantangannya, dia tetap maju terus dalam Tuhan. Dia tetap mengiring Tuhan dengan setia sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kemudian yang kedua, Roh Kudus juga seperti nyala api. Itu ayat selanjutnya. Saudara bisa baca Kisah Rasul tadi pasal 2. Setelah angin yang keras, kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Itu yang kedua. Roh Kudus seperti nyala api. Roh Kudus seperti nyala api. Haleluya. Roma 12 ayat 11. Ini saja kita baca. Roma 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan tadi sudah seperti angin. Nah, ditambah lagi seperti api. Wah. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus, dia adalah kehidupan yang berkobar-kobar, menyala-nyala dalam ibadah pelayanan. Ya. Tidak bisa dihalangi. Tadi angin sudah tidak bisa dihalangi, apalagi seperti api. Mau hutan besar pun habis kalau dia bakar. Apinya semakin menyala, habis semua. Mau bangunan seperti apapun, kalau apinya besar, habis. Tidak bisa. Tambah, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Tetap setia. Berkobar-kobar dalam pelayanan. Sampai garis akhir. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Dan terakhir, Yohanes 7 ayat 37-39. Dan kita tutup dengan Yeskel pasalnya yang ke-47. Mari. Dua ini kita baca, selesai. Ya. Yohanes 7 dulu, 37-39. Kemudian Yeskel pasalnya yang ke-47. Yohanes 7, 37-39. Air sumber hidup. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ya, Yesus berdiri dan berseru, ya, barang siapa haus, ya, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Ya.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Iya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Iya. Terus 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan Roh diberikan Kudus. mereka Iya. yang percaya kepadanya. Iya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Iya. Ayat terakhir, Yeskel 47 ayatnya yang ke-8. Yeskel 47 ayatnya yang ke-8. Yeskel 47 sungai yang keluar dari bait suci, supaya bisa baca dari ayat 1. Ya. Langsung ayat 8, ia berkata kepadaku, Ya, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, ya, dan menurun ke arah Barat Yordan, ya, dan bermuara di Laut Asin, ya, air yang mengandung banyak garam, ya, dan air itu menjadi tawar. Ya, terus Sehingga kemana saja sungai itu kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Iya. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Iya. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Iya. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Puji Tuhan, terima kasih. Dan ini sungai yang keluar dari suci itulah bicara Roh Kudus. Tadi yang Tuhan tawarkan, barang siapa haus, mari minum air sungai kehidupan dari tahtanya Tuhan, dari bait suci. Itulah Roh Kudus bagaikan sungai air kehidupan. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama, Roh Kudus seperti angin. 2, Roh Kudus seperti api. 3, Roh Kudus seperti sungai air kehidupan yang Tuhan memberikan secara cuma-cuma kepada kita siang ini. Barang siapa haus, siapa yang membutuhkan Roh Kudus, siang ini Tuhan akan mencurahkan kepada kita. Haleluya. Sampai kita bisa merasakan Roh Kudus itu bagaikan sungai, membuat kita selalu puas. Sungai air dari surga membuat kita selalu puas, selalu bahagia bersama Tuhan. Ya, seperti perempuan Samaria yang menerima air kehidupan dari Tuhan. Ya. Tadinya perempuan Samaria itu dalam Yohanes pasal 4 sudah bisa baca di sana. Tadinya perempuan ini tidak pernah puas. Sudah punya 5 suami tapi tak puas. Tapi Tuhan katakan, aku akan berikan kepadamu air kehidupan dari surga supaya engkau tidak haus lagi. Itulah Roh Kudus. Mari. Banyak orang yang tidak puas hari ini di tengah-tengah dunia ini. Ya, itulah sifat asli manusia, tidak puas. Sudah punya ini mau itu lagi, punya itu mau yang sana lagi, tidak pernah puas. Ya. Mari biar kita bisa mengalami kepuasan sejati dari Tuhan. Sehingga kalau kita puas dalam Tuhan, kita tidak akan mencari kepuasan di dunia, kepuasan dalam dosa. Kalau bisa puas dalam Tuhan, ya, dia bisa selalu mengucap syukur. Apa yang Tuhan berikan dia bisa syukuri. Ya, itu puas dalam Tuhan. Karena Roh Kudus ya, selalu mengalir dalam kehidupan, memberikan kepuasan yang sejati dalam hidupnya. Dan dikatakan kemana saja sungai itu mengalir, di sana akan hidup. Jangan takut, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan pembelaan Tuhan. Kalau kita ya dikuasai oleh Roh Kudus, pagi siang hari ini, ya, Roh Kudus dicurahkan kepada kita seperti angin, seperti api, seperti air. Jangan takut. Kemana saja air itu mengalir, di sana akan hidup. Itu sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah takut. Mau ditempatkan di mana saja dalam pelayanan, saya percaya ya, selalu ada kehidupan. Ya, sekalipun secara manusia mustahil. 9 tahun ditanggung menggembalakan hasil jemaat. Ya, mungkin ada yang berpikir, wah, karena ya yang dilayani ini, wah, ya, secara jasmani sehingga bisa bertahan. Ya, mudah-mudahan jemaat bisa ke sana, bisa lihat sendiri kondisi pelayanan. Saya bisa bertahan sampai 9 tahun. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena Roh kemuliaan, Roh Kudus. Sehingga kemanapun, ya, dalam pelayanan saya percaya akan ada kehidupan. Artinya Tuhan yang memelihara begitu pun jemaat jangan takut. Kalau sudah tergembala sungguh-sungguh dalam pengembalaan, ditambah lagi dengan Roh Kudus dicurahkan seperti angin, seperti api, saudara tidak terhalang oleh apapun juga, tetap setia, tetap taat, tetap berkobar-kobar dalam pelayanan. Kemana saja saudara pergi, Tuhan menyertai. Haleluya. Ada kehidupan. Ya. Tidak perlu nanti seperti ya, sekarang nanti saya ke sana baru saya berhasil. Ya, seperti saya sampaikan kepada kaum muda di Tambu, di mana saja engkau berada, kalau engkau sungguh-sungguh bergembala, engkau berhasil di sana. Yusuf di penjara pun dia berhasil. Jadi
Ya, jangan nanti pergi ke sana kalau saya berhasil, ke sana tidak. Dimanapun engkau berada, kalau ada air kehidupan, sungai kehidupan, Roh Kudus bisa berhasil. Air laut tadi yang asin jadi tawar itu, ya, Tuhan menghapus segala kemustahilan. Mana mungkin air asin bisa jadi tawar? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkan engkau. Itu kekuatan roh kemuliaan. Itu yang saya yakin sebagai seorang hamba Tuhan dalam pelayanan. Tak pernah takut. Saya tak takut. Ya, haleluya. Mau ditinggalkan manusia, ditinggalkan jemaat karena saya menyampaikan pengajaran yang benar. Ya. Saya percaya dimanapun saya pergi, saya akan tetap hidup bersama Tuhan. Tetap. Ya. Bisa melayani Tuhan. Ya, haleluya. Tadi saya katakan secara khusus kepada jemaat tamu, saya bisa hidup sampai saat ini untuk kamu, untuk sidang jemaat di tamu, supaya sidang jemaat lebih maju lagi dalam pelayanan. Kalau saudara tidak maju dalam pelayanan, ya, haleluya, berarti dipercayakan di tempat yang lain, melayani tempat yang lain. Ya, haleluya. Ya, mungkin ada yang bilang, wah, ini mentang-mentang di tempat orang tuanya banyak pelayanan, ya. Makanya dia katakan begitu. Tidak, saya sudah sampaikan jemaat tamu jadi saksi. Kalau saya ditolak di sana, saya tidak akan kembali ke sini. Tidak akan kembali ke sini. Saya percaya Tuhan menyediakan tempat. Dimanapun saya pergi, dimanapun sungai kehidupan membawa saya akan hidup di sana. Saya akan tetap melayani Tuhan, tetapi pakai Tuhan dimanapun Tuhan percaya. Tidak takut, tidak takut. Ya, yang saya takuti adalah kalau Roh Kudus tinggalkan saya, itu yang saya takut. Lebih baik manusia yang tinggalkan saya daripada Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus tinggalkan saya. Selama saya menyampaikan firman pengajaran yang benar, tetap setia berkobar-kobar seperti angin, seperti api. Apapun tantangan pembunuh, tetap melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sekalipun banyak penderitaan, tetap berjuang dalam pelayanan. Ya. Jangan takut. Tadi Yohanes sudah dikatakan Tuhan, jangan takut. Aku Alfa Omega. Aku yang mati, aku yang hidup. Aku memberikan kemenangan kepadamu. Sekalipun engkau silam bola lemah, engkau tidak berdaya. Bersama dengan Tuhan, engkau dijadikan lebih daripada pemenang. Jangan takut. Sekalipun ya, mungkin kita di sini mungkin bilangan yang paling kecil di antara yang lain. Jangan takut. Engkau akan dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Sekalipun kecil bisa menang, itu lebih daripada pemenang. Seharusnya pemenang itu orang yang kuat, orang yang banyak, orang yang hebat. Tapi kalau yang kecil, bagaimana? Bagaimana dia bisa menang? Bersama Roh Kudus bisa menang. Jangan takut. Engkau dijadikan lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Tuhan sudah akan engkau, tidak ada yang bisa rendahkan engkau. Ya, haleluya. Mari biar kita seperti angin, seperti api, seperti air kehidupan yang mengalir saja sesuai kehendak Tuhan. Terserah Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita, kemana firman bawa kita, hanya mau taat, hanya percaya kepada, hanya mau berantakan, hanya mau menyembah Tuhan hari ini. Seperti Yohanes tadi, mereka dia tersungkur menyembah Tuhan seperti orang mati. Mari kita menyembah Tuhan hari ini sampai daging tidak bersuara. Hanya mau percaya, hanya mau taat, hanya berseru, hanya menyembah Tuhan hari ini. Terserah Tuhan bawa saya kemana, terserah Tuhan. Saya percaya bersama Tuhan, saya hidup, saya dipelihara, saya dilindungi, saya dibela Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk mengangkat hidupku. Berhasil bersama dengan Tuhan di dunia, sampai berhasil dari mempelai Tuhan. Sebab sungai air kehidupan ini, Wahyu pasal 22 itu ada di surga. Asalnya dari sana, di surga. Sampai kita dibawa kembali ke Firdaus, kembali ke Yerusalem. Bahagia bersama Tuhan untuk selamanya. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan yang tambahan nomor 17. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah itulah kehidupan kita siang ini, merindukan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Bagaikan tanah kering. Nomor 17, nyanyian tambahan. Haleluya.
memulihkan kami, terus menghapus air mata kami, ya Tuhan. Pada pergumulan, pada tantangan, pada kemustahilan kami hadapi, ya Tuhan. Sudah menunjukkan Roh yang suci untuk kami terus bertahan, Tuhan, semakin setia berkobar-kobar dalam pelayanan hari ini. Kami percaya Tuhan, haleluya, Engkau sanggup memulihkan kami, menghapus semua kemustahilan yang kami hadapi. Sungguh-sungguh tak mampu, sungguh-sungguh tak berkata. Mari sekali lagi sebelum kita pulang, haleluya, kita sungguh-sungguh merasa berat, sungguh-sungguh tidak mampu, tidak berdaya. Mari kesempatan Roh Kudus semakin dicurahkan, Roh kemuliaan dicurahkan di tengah-tengah kita. Sekali lagi kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Sekalipun kami kecil, kami lemah, kami tidak berdaya, Tuhan. Engkau menjadikan kami lebih daripada kebenaran, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada rencana-Mu yang indah. Di balik semua penderitaan kami alami, pergumulan tantangan, Roh kemuliaan memberikan kami pelangi kemuliaan, rencana kemuliaan, rencana-Mu yang indah bagi kami semua di dunia ini. Semua berhasil diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan, sampai ketika Kau datang kembali, kami diangkat di awan-awan yang bermain, berjumpa dengan Engkau dalam kebahagiaan Tuhan, masuk ke dalam domba kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang ragu, tidak ada bintang yang kecewa, tidak ada yang putus asa, namun semakin berkobar-kobar di dalam Engkau ya Tuhan. Seperti angin, seperti api Tuhan, seperti air yang terus Tuhan mengalir bersama Engkau, setia taat berkobar-kobar dalam pelayanan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali membawa kami, haleluya, ke suara kehidupan di tahta Allah bersama Engkau untuk selamanya dalam kebahagiaan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berbahagia bersama Engkau sekalipun dalam penderitaan hari ini, kami berbahagia bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya, terus Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemenangan dari Tuhan, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Sekarang masa depan kita berhasil bersama Tuhan sampai kemenangan terakhir menjadi mempelai Tuhan bahagia selamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali, saya kembalikan kepada gembala setempat. Puji Tuhan, disampaikan terima kasih kepada hamba yang sudah memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pada kita di dalam doa bersama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita yang kedua ini ada 1 bulan 2 kali kita melaksanakan persembahan ekstra saudara untuk KKR atau ibadah persekutuan pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita memakai kehidupan kita untuk berkorban bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus di Indonesia ini ya, khususnya lewat KKR ibadah pemberitaan firman Allah terutama kita tunjang ya. Kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian pesalur bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Langsung saja maju ke depan, bawalah kehidupanku untuk langsung saja kita akan langsung berikan persembahan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jalan-jalan kagum mengembara. Katakan
semua. Ibadah kita berjalan seperti biasa. Senin besok kita ibadah pendalaman kitab Perjamuan Suci jam 3:30 sore. Hari Selasa ibadah doa penyembahan jam 3:30 sore. Rabu hari apa? Oh, Selasa. Saya kira bukan. Mohon maaf Pak, setelah saya lihat karena di OW ini saya tidak cek kalender, listrik mati terus saya. Mohon maaf ya. Jadi untuk ibadah di hari Senin besok digabung pendalaman kitab dan doa penyembahan. Kami hari Selasa juga akan mengikuti, Selasa Rabu akan mengikuti ibadah persekutuan tubuh Kristus, persekutuan Paskah di Wawondula, ya. Dan juga saya sekaligus ya, siapa tahu nanti saya tak sempat ketemu Bapak Yosua. Mohon maaf Pak Yosua karena saya lalu sempat bicara dengan Pak Yosua tanggal 26-27. Jadi kebetulan mobil kakak kosong. Jadi kakak bilang sudah jauh sama-sama atau orang karena Filia sama Ingrid tidak ikut. Saya pikir waktu itu Filia Ingrid ikut, kalau ikut sudah tidak cukup mobilnya. Saya mau nambah 1 mobil lagi. Tapi untuk ibadah pemuda tanggal berapa? Tanggal 45 Mei. Ya Mei ini akan nasihat. Saya sudah kasih tahu dari awal. 45 Mei mungkin akan ada kegiatan ibadah pemuda di Mangkutan, di lobi. Ada bukan di situ tapi di Koronsia nanti lokasi persisnya. Ya dipersiapkan anak-anak muda. Ya boleh no free pas libur itu sudah. Baik di Pendolo, di Saemba. Ya siap-siap akan ada ibadah pemuda gabungan di lobi 2 hari ya, nanti kita akan bicarakan lagi ya. Jadi untuk besok ya karena kebetulan mobil kakak kosong, jadi ya terima kasih ya, untuk Bapak Jo sudah datang kita kesempatan siang hari ini juga. Ibadah doa pagi berarti hanya hari Senin besok Pak ya. Biasa Senin Rabu besok kita doa pagi jam 4:30 pagi. Yang ikut di sini bisa, yang lain lewat telepon. Baik, saya sebut kita pamit berdiri, kita tutup ibadah kita dalam doa. Juga di Tambu mungkin pengumuman musik berjalan seperti biasa, koordinasi dengan Bapak Ibu Gembala. Selamat kita ketemu lagi kapan ada kesempatan kita bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan di Tambu. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, pada kesempatan siang hari ini sudah menolong memberkati ibadah kami. Apa yang sudah kami persembahkan, pujian persembahan kami kiranya boleh berkenan di hadapan nama-Mu, dipermuliakan, diagungkan di tengah-tengah kami. Segala jelah kehadiran pelayanan umat-Mu Tuhan, Engkau membalaskan berkat atas kehidupan mereka. Semua hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, terus Tuhan pakai untuk tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan Tuhan. Kami kakak beradik dalam pelayanan Tuhan sangat terpisah Tuhan, namun kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menopang seperti Engkau menyertai kami. Demikian juga Engkau akan menyertai kehidupan hamba-Mu dalam pelayanan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang ada di Tambu juga Tuhan tolong berkati mereka untuk sesaat lamanya mereka berpisah dengan Bapak dan Ibu rohani. Kiranya Engkau menolong memberkati mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Usaha dan pekerjaan mereka juga Tuhan tolong Engkau berkati, lebih-lebih dalam ibadah pelayanan mereka kepada-Mu. Umat Tuhan yang ada di Pendoro sekitarnya juga Tuhan tolong Engkau berkati. Beri kekuatan kemampuan ekstra Tuhan, dari yang kecil sampai lanjut usia. Kami serahkan dalam perlindungan, dalam penyertaan-Mu. Juga yang mengikuti ibadah lewat siaran telepon, siaran online dimanapun berada Tuhan tolong. Mama Nano Tuhan jamah, Engkai Werangati Tuhan jamah kehidupan mereka. Apapun sakit penyakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Tuhan seperti sedia kala. Tuhan beri kekuatan, kemampuan untuk tetap setia beribadah melayani-Mu Tuhan, sekalipun harus beribadah dari tempat tidur. Mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih pelayanan kami di Pandiora, di Saemba sore hari juga Tuhan tolong berkati. Bukakan firman-Mu Tuhan, bukakan jalan bagi kami. Kuatkan kami semua, beri kekuatan kemampuan Islam untuk tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Jelelah kehadiran umat-Mu, Engkau membalaskan berkat atas kehidupan mereka semua. Bangsa dan negara bangsa Indonesia Tuhan Engkau memberkati. Dari pemerintah pusat juga Tuhan tolong berkati. Daerah, kabupaten, di desa tempat kami tinggal, desa Pendolo juga Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menghadapkan wajah kepada-Mu dan beri kasih karunia kepada-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasihlah Bapa dan Yesus dan Kudus menolong memberkati menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai datang Tuhan kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Saya tanya istri saya, nggak kali kalian berdebat.